Bubuk ini dijual secara terbuka di rak-rak toko biasa. Disebut garam mandi. Itu adalah mefedron, dan tidak ada seorang pun di dekatnya yang bisa menebak apa yang ada di rak. Zat ini diciptakan pada tahun 1929, tetapi dilupakan selama 70 tahun. Seorang ahli kimia anonim menemukan formulanya, mengolahnya kembali, dan menerbitkan laporan tentang pengujiannya sendiri. Pada tahun 2010, mefedrone menjadi narkoba klub terpopuler ke-6 di Eropa, setelah tembakau, alkohol, dan marijuana. Zat ini dihirup langsung di pesta-pesta, secara terbuka, tanpa rasa malu. Pihak berwenang melarangnya di banyak negara secara bersamaan, tetapi dampaknya kecil. 3/4 dari mereka yang telah mencobanya terus menggunakannya setelah larangan tersebut, hanya saja sekarang melalui dark web. Saat ini, zat ini diproduksi secara ilegal, dan tidak ada yang mengontrol bahan-bahannya. Bubuk yang dibeli dapat mengandung apa saja, dan ini adalah alasan lain mengapa orang meninggal. Secara penampilan, zat ini berupa bubuk atau kristal putih biasa. Zat ini dihirup, ditelan, dan dicampur dengan alkohol untuk meningkatkan efeknya, meskipun kombinasi ini secara dramatis meningkatkan risiko kematian. Jika Anda mengira ini adalah cerita tentang negeri yang jauh dan orang asing, tunggu sebentar. Mefedron sekarang menjadi salah satu narkoba yang paling mudah diakses di dunia, dan harga untuk mendapatkannya sangat murah. Pengguna utamanya adalah anak muda berusia antara 16 dan 30 tahun. Mereka yang hanya ingin bersenang-senang di pesta dan tidak mengharapkan hal itu akan berkembang menjadi sesuatu yang lebih. Mengapa mefedron menguasai otak begitu cepat dan begitu kuat? Karena secara bersamaan menyerang dua pusat kesenangan utama, pusat yang bertanggung jawab atas hasrat dan kebahagiaan. Satu pusat mengendalikan motivasi dan antisipasi, yang lain, perasaan hangat, kedekatan, dan kegembiraan. Mefedron memengaruhi keduanya secara bersamaan, memerasnya hingga maksimal dalam hitungan menit. Setelah guncangan seperti itu, otak tidak mampu menghasilkan sinyal-sinyal ini secara independen. Otak menunggu dosis berikutnya, seperti perintah untuk memulai. Tanpa itu, hanya ada kekosongan dan kecemasan yang meningkat. Itulah mengapa setelah penggunaan pertama, seseorang sudah ingin mengulanginya. Bukan karena mereka lemah. Sederhananya, dalam satu malam, otak telah diubah ke sumber kegembiraan baru dan satu-satunya. Setelah hanya 3 hingga 5 kali penggunaan, tubuh secara fisik beradaptasi. Area otak yang sebelumnya menangani kegembiraan dari makanan, tawa, dan interaksi sosial, mulai mati selamanya. Orang tersebut berhenti merasakan kesenangan dari apapun, kecuali obat tersebut. Bagi beberapa pecandu, keadaan ini tetap permanen, bahkan setelah mereka benar-benar berhenti menggunakan obat tersebut. Otak benar-benar lupa bagaimana merasakan kegembiraan sendiri. Hal ini terlihat pada gambar medis. Area yang bertanggung jawab untuk rasa senang menjadi gelap dan berhenti berfungsi. Apakah ini dapat dipulihkan atau tidak bergantung pada seberapa jauh kondisi tersebut telah berkembang. Apa yang terjadi pada jiwa jika Anda mengonsumsi mefedron selama berbulan-bulan? Halusinasi, paranoia, dan delusi penganiayaan bukanlah hal yang jarang terjadi. Ini adalah kejadian umum bagi mereka yang tidak berhenti tepat waktu. Orang tersebut mulai mendengar suara, melihat bayangan, dan takut pada semua orang di sekitarnya. Terkadang ini hilang setelah berhenti. Tetapi bagi sebagian orang, gejala-gejala ini tetap ada secara permanen, tanpa cara untuk kembali normal. Ada kasus yang terdokumentasi, di mana penggunaan selama beberapa bulan menyebabkan kondisi yang tidak dapat dibedakan dari gangguan mental yang parah. Orang tersebut dirawat di rumah sakit dan tidak pernah kembali ke kehidupan sebelumnya. Ingatan mulai runtuh. Pertama, peristiwa beberapa jam terakhir menghilang, kemudian berminggu-minggu. Orang tersebut tidak ingat apa yang terjadi di pagi hari, dan ini bukan berlebihan, tetapi fakta medis yang terdokumentasi. Humor menjadi datar, bicara lambat, reaksi tumpul. Orang-orang yang mengenal orang tersebut sebelumnya mengatakan hal yang sama. Ini orang yang berbeda, orang yang mereka kenal telah hilang. Perubahan ini bisa tidak dapat dipulihkan, bahkan jika orang tersebut berhenti. Beberapa pecandu membutuhkan perawatan psikiatris seumur hidup, bukan sebagai pengecualian, tetapi sebagai konsekuensi alami. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa pada tahap awal, seseorang merasa lebih baik, lebih pintar, lebih mudah bergaul. Justru kejernihan semu inilah yang membuat mereka tetap kecanduan, sementara kehancuran datang dari dalam. Seperti apa rasanya gejala putus obat mefedron? Jauh lebih buruk daripada yang dibayangkan kebanyakan orang. Otot kram, jantung berdetak tidak teratur, dan orang tersebut tidak dapat menemukan tempat untuk beristirahat. Tekanan darah melonjak, Anda berkeringat, dan merasa mual. Tetapi, bagian tersulit bukanlah fisik. Itu adalah kekosongan hitam di dalam diri, yang mustahil untuk dihindari sendirian.
Otak, yang terbiasa dengan ledakan kebahagiaan buatan, sekarang tidak menghasilkan apapun sama sekali. Tidak ada yang membawa kegembiraan. Makanan terasa tidak enak, matahari tidak menghangatkan, orang-orang membuat Anda jengkel, dan ini berlangsung selama berminggu-minggu. Pada periode inilah sebagian besar kekambuhan terjadi. Orang tersebut tahu bahwa satu dosis akan mengambil semuanya saat itu juga. Inilah jebakannya. Melarikan diri dari rasa sakit akan langsung mengarah kembali ke kecanduan. Menurut spesialis kecanduan, orang dengan kecanduan berat rata-rata hidup sekitar 5 tahun setelah mulai menggunakan secara teratur. Penyebab kematian paling sering adalah serangan jantung. Namun, sebagian besar pecandu tetap yakin sampai akhir bahwa mereka memegang kendali. Kepercayaan diri inilah salah satu tanda utama bahwa kendali telah lama hilang. Pengobatan membutuhkan isolasi total, pembersihan tubuh dari racun, dan kerjasama jangka panjang dengan psikolog. Sangat sedikit orang yang berhasil berhenti sendiri, bukan karena mereka kurang kemauan, tetapi karena otak telah mengalami perubahan kimiawi. Bahkan setelah pengobatan yang berhasil, keinginan untuk merokok dapat kembali selama bertahun-tahun. Bau, musik, tempat, isyarat, acak apapun dapat mengaktifkan kembali keinginan tersebut. Ini bukan kelemahan, ini biologi. Bagaimana mefedron bisa diakses oleh remaja manapun? Melalui sistem titik penyerahan rahasia. Tidak ada kontak pribadi dengan penjual, tidak ada resiko bertemu langsung. Pembeli mentransfer uang, menerima koordinat yang tepat, dan menemukan paket di bawah batu atau di belakang pipa. Tidak ada wajah, tidak ada percakapan, tidak ada kesempatan untuk berhenti dan berubah pikiran. Anak-anak sekolah, di antara yang lain menggunakan skema ini. Hambatan untuk masuk hampir nol, harganya minimal, anonimitasnya lengkap. Sistem yang sempurna untuk menjebak seseorang secara diam-diam. Para penjual sendiri seringkali tidak mengerti apa yang mereka hadapi. Beberapa dari mereka adalah sesama pecandu yang mulai menjual untuk membiayai dosis mereka berikutnya. Rantainya tertutup. Pecandu menciptakan pecandu. Tidak ada yang berencana untuk menjadi bagian dari sistem ini. Tidak ada yang berpikir pesta pertama mereka akan berakhir seperti ini. Mefedron bukanlah cerita tentang orang-orang yang jauh di ganggang belakang. Ini adalah cerita tentang mereka yang duduk di dekat Anda. Dan semakin cepat Anda mengetahui hal ini, semakin besar peluang Anda untuk menghindari jebakan ini. Ribuan orang kehilangan diri mereka setiap tahun, karena zat yang dulunya dianggap hanya sebagai cara untuk bersenang-senang. Bagikan ini kepada mereka yang perlu tahu. Kami membahas topik-topik yang jarang dibicarakan secara terbuka, tetapi memengaruhi kita semua. Berlangganan saluran ini dan tonton episode lainnya. Ini penting.